Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang betul. Oke, Bolo, kali ini aku pengen menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang gila banget dari Cina. Dan bisa dibilang ini merupakan versi Cinanya Lee Junjae. Ya mungkin Polo udah tahu, Lee Junjae adalah pembunuh yang di Hwasong, oke? Yang pembunuhan Hwasong. Nah, cerita kali ini kayak gini. Pelaku kali ini merupakan orang yang tinggal di Cina, lebih tepatnya di kota Baiyin. Ya, sorry ya, aku nggak terlalu bisa melafalkan bahasa Cina dengan baik, jadi mohon dipahami, nama kotanya Baiyin gitu ya. Nah, jadi orang ini membunuh total sebanyak 9 orang perempuan selama 14 tahun dari tahun 1988 hingga tahun 2002. Dan cara pembunuhannya pun cukup sadis dan tragis. Nah, pelaku ini bernama Gao Cheng Yung dan tertangkap pada tanggal 26 Agustus 2016. Nah, langsung tak ceritakan detailnya kayak apa. Ini tak tunjukkan dulu, ini adalah fotonya dia waktu orang ini diburon sama pemerintah Cina karena telah melakukan banyak banget pembunuhan. Dan lokasi kejadiannya pun itu cukup melingkar di satu tempat, kayak gini juga. Nah, kejadian pertama ini terjadi pada tahun 1988, tepatnya pada tanggal 26 Mei 1988 pukul 5 sore. Seorang karyawan perempuan yang berusia 23 tahun ditemukan meninggal di dalam sebuah rumah dalam kondisi lehernya itu udah terpenggal alias terpisah dari tubuhnya. Sedangkan pakaian atasnya sedikit turun hingga dadanya kelihatan. Dan untuk pakaian bagian bawahnya itu udah tidak ada. Ditambah lagi ditemukan luka tusukan sebanyak 26. Tetapi pada saat ini masih belum ada teknologi pemeriksaan DNA sehingga kepolisian Cina itu nggak berhasil menangkap pelaku ini. Mau diperiksa gimana? Orang nggak ada teknologinya, harus orang kamera CCTV juga nggak ada ya toh. Dan kejadian kedua terjadi 6 tahun setelah itu. Lebih tepatnya pada tanggal 7 Juli 1994 jam 2.50 siang. Kali ini lagi-lagi merupakan karyawan perempuan yang bekerja di PLN-nya Cina. Berusia masih 19 tahun dan ditemukan dalam kondisi meninggal juga dengan kondisi yang cukup mirip dengan korban pertama, namun dengan jumlah tusukan yang lebih banyak. Kali ini ditemukan 36 tusukan. Kejadian ketiga terjadi 4 tahun setelah itu, pada tahun 1998. Namun di tahun 1998 ini terjadi 4 kali pembunuhan. Yang pertama di tahun 1988 itu pada tanggal 16 Januari 1998 pada pukul 4 sore. Ditemukan seorang perempuan yang berusia 29 tahun terbunuh dalam kondisi sama kayak korban-korban sebelumnya. Ditemukan juga tanda-tanda pemerkosaan, tetapi sedikit berbeda dengan kasus pertama. Karena polisi berhasil menganalisa tanggal pembunuhan dan diperkirakan ini korban meninggal 3 hari sebelumnya alias tanggal 13 Januari 1998. Dan 3 hari setelah itu, pada tanggal 19 Januari 1998 pada pukul 5.45 sore ditemukan seorang perempuan berusia 27 tahun yang juga meninggal dengan kondisi yang mirip dengan korban-korban sebelumnya lagi. Pakaian atasnya sedikit terlepas, pakaian bawahnya udah diturunkan sampai lutut. Dan juga ditemukan tanda-tanda pemerkosaan. Dan juga ditemukan luka tusukan pisau kali ini sebanyak 16 kali. Dan kejadian berikutnya itu terjadi 6 bulan setelah itu. Pada tanggal 30 Juli 1998, pukul 6 malam. Kali ini korbannya adalah seorang PNS, ya tentu PNS Cina. Dia memiliki satu orang putri yang berusia 8 tahun. Putrinya ini ditemukan dalam kondisi yang tragis banget. Dan kali ini dibunuh dengan cara dicekik menggunakan sabuk. Sudah gitu ditemukan juga sperma di dalam tubuh korban ini. Tapi perbedaan kali ini, tubuh korban tidak dirusak seperti korban-korban sebelumnya, kayak korban 1, 2, 3, 4. Gak kayak itu. Sehingga pembunuhannya ini sedikit berbeda, sehingga sempat dikira pelakunya juga berbeda. Sempat dikira, tapi ternyata sama. Korban berikutnya muncul 4 bulan setelah itu pada tanggal 30 November 1998 pukul 11 siang. Ada salah satu karyawan perusahaan yang juga ditemukan dalam kondisi meninggal mirip dengan korban-korban sebelumnya dengan 22 tusukan pisau di tubuhnya. Tetapi kali ini lebih tragisnya lagi, tahu nggak?
Kalau sebelumnya itu cuma dibunuh dan ditusuk pisau, kali ini ada beberapa bagian tubuh yang dagingnya itu dipotong. Alias kayak ya dipotong dari tubuhnya gitu. Korban ketujuh. Yang kali ini terjadi di abad ke-21, tepatnya pada tahun 2000, tanggal 20 November, pukul 11. Kali ini ditemukan di sebuah pabrik. Kali ini laki-laki, korbannya perempuan berusia 28 tahun. Sedikit mirip dengan korban yang kelima, celananya juga dipotong, tetapi kali ini kedua tangannya dipotong. Lanjut ke korban ke-8. Korban ke-8 ditemukan pada tanggal 22 Mei tahun 2001, pukul 9 pagi. Kali ini korban merupakan seorang perawat di puskesmas yang masih berusia 28 tahun. Kali ini kondisinya juga mirip, ditemukan 16 tusukan di tubuhnya dan juga ditemukan tanda-tanda pemerkosaan. Berikutnya, korban ke-9 terjadi pada tanggal 9 Februari 2002, pukul 1 siang. Seorang perempuan yang berusia 25 tahun kali ini ditemukan meninggal di ruangan hotel dan kondisinya sama persis juga, diperkosa juga ia, dibunuh dengan cara yang tragis. Setelah semua ini, kepolisian Cina itu langsung membuat perkiraan pelakunya bakal kayak gini. Nah, pertama, polisi Cina merilis foto perkiraan kayak gini, montage alias. Yang kedua, peta tempat kejadian. Ketiga, pelakunya ini diperkirakan lahir sekitar tahun 1964 hingga 1971 dan tinggi badannya sekitar 168 hingga 176. Jujur ini estimasinya lebar banget, tapi katanya ini lumayan membantu dan lumayan tepat. Dan juga diperkirakan karena semua korbannya ini perempuan, orang ini, penjahat ini kemungkinan besar memiliki misogini. Misogini adalah kebencian seorang pria terhadap perempuan. Dan ada kemungkinan juga orang ini memiliki depresi. Jadi nggak suka cewek, udah gitu ada masalah depresi dalam tubuhnya. Dan pelakunya itu baru berhasil ditangkap 14 tahun setelah itu di tahun 2016. Bagaimana bisa polisi menangkap seseorang setelah 14 tahun kejadian? Bingung toh. Nah, lebih tepatnya lagi pelakunya ini ditangkap pada tanggal 26 Agustus tahun 2016. Pelakunya ini bernama Gao Zhengyong. Waktu ditangkap dia berusia 52 tahun. Bolo-bolo bisa nebak nggak kira-kira ini orang bekerja? Ternyata dia ini adalah pemilik kantin di dekat sekolah. Dan berbeda dengan apa yang semua kita pikirkan. Gao Zhengyong ini punya dua putra yang sekolah di universitas ternama. Jadi hidupnya itu bukan hidup yang buruk. Bahkan setiap harinya Gao Zhengyong ini dinilai sama orang-orang tetangganya atau teman-temannya gitu ya. Dinilai sebagai orang yang rajin dan juga baik. Dan dia ini bukan orang yang nyentrik, yang beda, yang suka aneh-aneh. Bukan juga orang yang biasa banget. Dan dia ini memiliki sikap, ya memang dia itu katanya punya sikap yang suka menyendiri daripada bergaul dengan banyak orang, suka menyendiri, kayak lebih introvert. Tetapi setelah dia ini ketahuan kalau dia ini pelaku, sebenarnya putranya dan bahkan istrinya pun cukup kaget. Karena hubungan keluarganya itu katanya cukup baik. Dan juga merupakan orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Bahkan sama tetangganya itu nggak pernah ada konflik. Tapi pernah membunuh seperti ini. Nah, sekarang pasti Polo-Polo pengen tahu gimana caranya polisi Cina ini bisa menangkap orang ini, ya toh? Nah, ini merupakan sesuatu yang sebenarnya nggak mudah untuk dilakukan di negara lain. Bahkan di negara Asia mungkin susah, apalagi di negara Barat. Mungkin ini bisa dilakukan di Cina karena negara Cina kan negara komunisme. Karena pemerintah melakukan pemeriksaan DNA terhadap seluruh penduduk di kota Baiyin. Memang kota Baiyin ini nggak gede, tapi lumayan besar. Penduduknya 1,76 juta dan semua laki-laki dicek DNA. Ya memang bagus ini bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya ini dilakukan di negara Barat, kemungkinan besar oh ini melanggar HAM, kita diduga sebagai pelaku, ini DNA aku bukan milikmu, kamu nggak bisa ambil sembarangan kayak gitu tuh. Tapi ya pokoknya pemerintah Cina melakukan pemeriksaan kayak gitu berdasarkan DNA yang ditemukan di TKP dan dicocokkan dengan semua laki-laki di kota Baiyin. Nah, setelah ditangkap polisi melakukan pemeriksaan yang lebih dalam dan ternyata Gao Zhengyong ini pernah membunuh dua orang lain lagi tapi di kota yang lain.
Sehingga sebenarnya dia ini membunuh total 11 orang. Dan kok bisa dulunya itu nggak ketangkap, sebelum-sebelumnya nggak ketangkap, kenapa? Karena sebenarnya dia itu bukan orang asli Baiyin, jadi dia itu terdaftarnya secara administrasi itu di kota lain. Tapi di tahun 2016, waktu pemerintah Cina ini mewajibkan pendaftaran ulang semua orang yang tinggal di situ, akhirnya dia itu masuk ke list penduduk, sehingga juga ikut diperiksa, dan akhirnya dia ini tertangkap. Nah, setelah pemeriksaan, ternyata Gao Chongyong ini juga seseorang yang memiliki sifat psikopat dan ditambah lagi memiliki DID alias Dual Identity Disorder, dan akhirnya kasus ini berhasil ditutup setelah 28 tahun kejadian. Dan pada tanggal 3 Januari 2019 akhirnya Gao Chongyong ini dihukum hukuman mati oleh pemerintah Cina. Oke, polo-polo. Jadi ceritanya kali ini kayak gitu, berbeda dengan kasus-kasus lainnya. Kali ini pelaku bukan seseorang yang berasal dari latar belakang yang miskin ataupun kehidupannya saat ini buruk. Malah seseorang yang biasa-biasa aja dan dinilai cukup positif. Memang banyak banget pelaku-pelaku lain yang memang dinilai positif oleh tetangga-tetangganya. Tapi cukup uniknya, dia itu sudah memiliki kehidupan yang lumayan, yang mungkin bahkan banyak orang ngiri. Anaknya masuk kuliah yang bagus, sudah punya penghasilan sendiri. Tapi nggak tahu kenapa dia melakukan kejadian-kejadian keji kayak gini. Padahal dia juga punya orang tua dan istri, yang tentunya perempuan. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Mungkin aku pengen bilang ini di video kali ini. Aku pernah lihat video orang yang bantu kayak memakamkan gitu. Terus ditanyai sama orang, loh mas nggak takut ya tiap hari megangnya mayat gitu? Dibalas sama orangnya, loh, kalau mayat nggak serem, yang serem itu orang hidup malahan. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. By the way, Rek, yang mau beli kaos Korea Omid bisa dibeli di Tokopedia, udah ada official store-nya, oke? Kok postnya jelek banget toh, ya pokoknya gitu.